Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI Soeharto. Walau disebut bukan produk hukum yang kuat, MPR sebelumnya telah menghapus nama Soeharto dalam pasal pemberantasan KKN di TAP MPR. Ketua MPR Bambang Susatyo menyatakan pemberian anugerah pahlawan nasional untuk Soeharto untuk menghargai jasa Presiden kedua RI itu saat memimpin Indonesia selama 32 tahun. Bambang menyebut Soeharto pernah membawa Indonesia dari negara miskin menjadi negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Selain itu, pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto juga untuk menjaga semangat rekonsiliasi. Oleh karena itu, dengan memperhatikan besarnya jasa dan pengabdian mantan Presiden Soeharto yang telah memimpin kita semua selama lebih dari 3 dekade, serta dengan adanya surat pimpinan MPR yang menegaskan mengenai telah dilaksanakan ketentuan pasal 4 ketetapan MPR nomor 11 tahun 98, maka rasanya tidak berlebihan sekiranya mantan Presiden Soeharto dipertimbangkan oleh pemerintahan yang akan datang, oleh pemerintah mendapatkan anugerah gelar pahlawan nasional. Dalam pasal 4 TAP MPR nomor 11 tahun 1998, nama Soeharto disebutkan secara khusus untuk upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang harus dilakukan negara secara tegas. Nama Soeharto dihapus dari pasal ini, tetapi MPR menyebut ketetapan tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi masih berlaku. Presiden kedua RI Soeharto pernah menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi pada 3 Agustus tahun 2000. Ia ditetapkan terdakwa kasus dugaan korupsi yang melibatkan 7 yayasan yang didirikannya. Sebelumnya, hasil pemeriksaan kekayaan Yayasan Soeharto diketahui mencapai 4 triliun lebih. Soeharto pernah dipanggil untuk persidangan pada 14 September 2000, tetapi tidak hadir karena alasan sakit. Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh pada 11 Mei 2006 pernah mengeluarkan SP3 atas kasus itu. Status terdakwa Soeharto dicabut usai Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan SP3 Kejaksaan Agung sah secara hukum pada 1 Agustus 2006. Sementara Putri Presiden kedua RI Soeharto, Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto menghargai upaya MPR yang telah menghapus nama Soeharto dari TAP MPR. Mbak Tutut juga memohon maaf jika Soeharto melakukan kesalahan saat memimpin Indonesia. Dan semua itu terjadi karena kesadaran dan kesayangan dan juga rasa menghargai kepada Bapak yang selama ini telah memimpin bangsa dan negara ini selama 32 tahun. Memang manusia tidak ada yang betul selalu ya, pasti ada salahnya. Kami juga mohon maaf selama ini Bapak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama memimpin, tetapi itu tentunya tidak diinginkan oleh Bapak. Syarat pemberian gelar pahlawan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 di Pasal 25 disebutkan tentang syarat umum pemberian gelar pahlawan nasional. Di antaranya berstatus WNI atau warga negara Indonesia, memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa bagi bangsa dan negara, dan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun. Sedangkan di pasal 26 disebutkan tentang syarat khusus, diantaranya diberikan pada seseorang yang telah meninggal dunia semasa hidupnya pernah berjuang untuk mencapai, merebut, mempertahankan atau mengisi kemerdekaan. Syarat lainnya adalah pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar untuk Indonesia atau
menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Informasi berikutnya, Kejaksaan Agung Saudara menyita uang tunai senilai 450 miliar rupiah milik tersangka korporasi PT Aset Pasifik atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU pada kegiatan usaha perkebunan sawit ilegal. Kejagung menyebut kerugian negara mencapai 4,7 triliun rupiah dan kerugian lingkungan senilai 773 triliun rupiah. Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Abdul Kohar menyebut uang 450 miliar rupiah ini merupakan milik tersangka PT Aset Pasifik yang masih satu grup dengan Duta Palma. Uang yang disita diduga merupakan tindak pidana pencucian uang TPPU hasil korupsi. Dan hasil korupsi dengan tersangka korporasi Duta Palma Group adalah pengembangan kasus korupsi soal perizinan perkebunan bos sawit Duta Palma, Surya Darmadi dan mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Tamsir Rahman. Total ada 7 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni PT Aset Pasifik, PT Palma I, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani, dan PT Darmex Plantations. Jumlah 450 miliar rupiah dari tersangka korporasi PT Aset Pasifik yang masih satu grup dengan Duta Palma. Penyitaan ini adalah berdasarkan pengembangan penyidikan dalam perkara Surya Darmadi dan Raja Tamsir Rahman, mantan Bupati Indragiri Hulu yang sudah diputus. Sebelumnya pada hari Kamis lalu, Kejagung menyita 63 aset berupa tanah, perkebunan, bangunan, dan gedung di beberapa wilayah, yakni Jakarta, Denpasar, Pekanbaru, Medan Dumai Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Sambas, dan Bengkayang. Aset ini terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan PT Duta Palma Group. Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo yang juga ekonom senior Indef Derajat Wibowo Saudara menyebut Prabowo akan mengalihkan program food estate atau lumbung pangan dari Kalimantan ke Papua. Derajat mengakui program food estate di Kalimantan banyak menemui kendala. Derajat menyebut tanah di Kalimantan tidak cocok untuk beberapa jenis tanaman pangan. Meski berencana memindahkan ke Papua, Derajat Wibowo mengakui persoalan infrastruktur yang masih kurang terjadi di Papua. 300.000 hektar. Nah, ini jadi food estate yang sekarang dikembangkan di Kalimantan itu memang menghadapi beberapa persoalan karena tanahnya nggak terlalu subur, topsoilnya sedikit ya, sehingga mungkin agak kurang cocok untuk beberapa hal. Tapi itu yang sudah dipilih itu akan tetap diteruskan. Cuman kami menyadari tidak bisa mengandalkan Kalimantan, karena itu sekarang kita coba kembangkan di Merauke. Karena Merauke tanahnya flat, luas, tapi memang infrastrukturnya masih kurang. Kan ada logistical cost yang cukup besar. Nah itu mungkin salah satu potensi juga bagi teman-teman di private sector untuk bergerak di transportation and logistic sektor untuk itu kan. Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Papua menyambut baik rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto memindahkan food estate dari Kalimantan ke Papua. Pemprov menyebut kawasan food estate tetap harus sesuai rencana tata ruang wilayah setempat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Papua Jerry Agus Yudianto menyebut rencana pengembangan food estate sangat berdampak baik bagi masyarakat. Pemprov menyambut baik rencana ini dan diharapkan ada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
menyambut baik. Di sini diperlukan sinergi kolaborasi bersama antara semua pemangku kepentingan, termasuk juga memperhatikan RT RW yang sudah dilakukan review oleh Pemkab Papua dan RPCPD Provinsi Papua 2025-2045 yang beberapa waktu lalu telah ditetapkan melalui sidang DPR. Pada prinsipnya pemerintah Provinsi Papua menyambut baik program-program tersebut. Mudahan juga kalau memang betul-betul program ini dilaksanakan di Papua, terjadi sinergi kolaborasi bersama antara semua pemangku kepentingan dari tingkat pusat, daerah, terlebih juga pelibatan masyarakat. Menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, kajian lingkungan hidup strategis untuk target lahan food estate sebesar 771.000 hektar. Di 2024, Jokowi menyebut anggaran food estate 108,8 triliun rupiah yang masuk dalam program ketahanan pangan.